warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran Al-Quran Hadis, yang pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali atau mengulang kembali materi Quran Surat Al-Qadar yang minggu lalu sudah kita pelajari namun belum tuntas karena diselingi dengan PTS. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dinilai ibadah dan tentunya Allah memberikan kemudahan pemahaman apa yang kita pelajari. Kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin nabiyya wa rasulah rabbi hidni ilma warayukni fama amin. Ya anak-anak, jadi ini adalah peta konsep surat Al-Qadar. Kita akan membahas mengenai memahami isi kandungan Quran surat Al-Qadar. Jadi kemarin kita anak-anak sudah cara membaca, menghafal, sekarang akan memahami ya arti dan isi kandungan surat Al-Qadar. Nah, di dalam membaca ya, yang sudah kemarin video anak-anak kirim masih banyak ya kurang ya, masih banyak kekurangannya, masih panjang pendeknya dan sebagainya. Sebelum kita membahas berikutnya, Bapak akan mengulang kembali sedikit tentang bacaan Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi Bapak mengingatkan, tolong di dalam membaca Al-Quran tidak terlalu buru-buru, jangan terlalu cepat juga jangan terlalu lambat, dibaca gunanya panjang pendeknya ya, itu. Nah, ntar akan kita bahas lagi ketika kita PTM. Kemudian isi kandungan surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar adalah surat ayat ke-97 yang terletak setelah surat Al-Alaq dan sebelum surat Al-Bayyinah. Jadi itu turunnya setelah tempatnya adalah setelah surat Al-Alaq dan sebelum surat Al-Bayyinah. Sebab turunnya atau asbabun nuzul ayat ini menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadisnya menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah, kemudian pada siang harinya ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah sampai sore hari. Hal ini dia lakukan sampai 1000 bulan. Nah, secara terus-menerus hal ini membuat kaum muslimin merasa takjub, iri ya, bahwa ada seorang laki-laki selama 1000 bulan mereka selalu beribadah terus, kemudian ada malam hari dan pada pagi harinya mereka selalu berjihad, yaitu melawan musuh-musuh Allah. Nah, pada ayat 1 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar
sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Ya, jadi hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadanal ladzi unzila bihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Quran surah Al-Baqarah 185. Jadi anak-anak sekalian, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai petunjuk, pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ayat 2 dan 3 menjelaskan tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Pada ayat kedua berisi pertanyaan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW, apa malam kemuliaan itu? Namun Nabi Muhammad SAW tidak mampu untuk menjelaskan atau menjawabnya. Nah, dari ayat di atas tersebut mengisyaratkan bahwa manusia diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, karena pahalanya begitu besar, diibaratkan seperti beribadah 1000 bulan. Jadi kalau beribadah pada bulan Ramadan kita bertemu dengan Lailatul Qadar, maka ibadah kita sama dengan beribadah 1000 bulan. Nah, anak-anak sekalian, ayat kelima, ayat keempat dan kelima masih melanjutkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat, Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Selanjutnya pada ayat kelima, bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam, mendoakan umatnya untuk setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tadi sama mendapat pahala sama beribadah dengan 1000 bulan atau 84 tahun atau 83 tahun sekian. Jadi itulah anak-anak sedikit isi kandungan daripada surat Al-Qadar. Ya, 1 sampai 5. Jadi sekali lagi anak-anak silahkan anak-anak dibaca lagi bacaan Qur'annya, dilancarkan, kemudian dipahami arti dan isi atau makna dari kandungan surat Al-Qadar tersebut. Nah, kemudian kalau anak-anak sudah membaca berulang-ulang kali isi daripada kandungan surat Al-Qadar, baik yang telah Bapak contohkan di slide ini maupun silakan anak-anak baca di buku, kemudian anak-anak silakan untuk membuat kesimpulan dari surat Al-Qadar tersebut, kemudian seperti biasa dikirim ke Google Classroom. Ini semua berlaku untuk semua, baik yang PTM maupun yang ada di rumah. Silakan anak-anak belajar untuk memahami, kemudian menuangkanlah isi kandungan tersebut ke dalam tulisan, kemudian dikirim ke Google Classroom. Jadi kalau dalam menulis tidak harus ditulis semua, tapi diisi maksud dan tujuan. Ya, Allah menurunkan surat Al-Qadar itu tadi apa, kemudian isinya apa, untuk apa. Kan itu ya anak-anak, mungkin itu anak-anak yang bisa sampaikan dalam pembelajaran terbatas ini. Mudah-mudahan pembelajaran pada bagian ini bermanfaat dan tentunya dinilai pada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.